Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala subhanahu wa ta'ala iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas min ad-dunya illa hirsa wa la yazdadun min Allah illa bu'da. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita kehadirat Maulana subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita semua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, aneh kita melihat Indonesia sekarang makin ke ujung makin kalang kabut, makin semrawut, makin kacau balau. Makin ke ujung ternyata bukan hanya Indonesia, namun seluruh dunia sudah di ujung-ujung tanduk kekisruhan dan kekacauan. Ada apa ini sebenarnya kaum muslimin? Apakah ada harapan kebaikan bisa ditemukan di depan kita? Maka kita jawab dengan hadis sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah kamu akan menemukan nanti suatu zaman melainkan orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang mereka jalani adalah lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, dan hari-hari yang akan datang jauh lebih buruk daripada hari-hari yang sedang mereka jalani. Makin bertambah waktu ke depan, semakin bukan bertambah baik keadaan, tetapi semakin saja semrawut, semakin kacau. Ujungnya adalah wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-qatlu, 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 pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian.
pembunuhan, pembantaian. Sampai seperti itukah keadaan? Tidak hanya sampai di situ. Tapi pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman akan terfitnah imannya sehingga manusia terbelah menjadi dua kelompok saja. Umat Nabi pada saat zaman yang dimaksud oleh Nabi itu adalah terbelah menjadi dua kelompok saja. Fustatu iman la nifaqa fi, wa fustatu nifaq la imana fi. Satu kelompok mereka adalah orang-orang beriman yang tidak bercampur iman mereka itu dengan kemunafikan sedikit pun. Satu kelompok yang lain orang-orang munafik yang tidak ada dalam nifak mereka itu keimanan sedikit pun. Sampai kapan? Sampai Dajjal muncul. Inilah zaman yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasus penistaan Al-Quran dan penghinaan pada ulama, terbelah manusia kepada dua bagian yang jelas. Yang mukmin bela habis-habisan kemuliaan Al-Quran demi tuntutan akidah, membela kehormatan para ulama demi tuntutan akidah. Satu kelompok yang lain membela para penghina dan penista Al-Quran, dan ini nyata di mana-mana kaum muslimin. Nyata. Fustatu iman la nifaqa fi, fustatu nifaq la imana fi. Inilah zamannya. Ustaz, bagaimana kita bisa memastikan ini zamannya? Sebentar lagi saya akan uraikan dengan bantuan whiteboard yang ada di depan kami. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita sedang di akhir zaman. Ini jawaban dari semua kekisruhan yang ada. Makin ke sana akhir zaman ini bukan makin baik ya Pak ya, tetapi makin ribut. Sampai ke tingkat ributnya di mana-mana di muka bumi akan merata terjadi peperangan. Ustadz, apakah Indonesia akan seperti itu? Pasti. Saya tidak menginginkannya, dan kita yang normal tidak menyukai perang. Betul tidak? Tapi suka tidak suka, mau atau tidak mau, di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa umat nanti di zaman demokrasi akan dihadapkan kepada kenyataan wajib untuk berjihad. Takunun nubuwah wa rahmah, thumma takunu khilafah wa rahmah, thumma takunu mulkan wa rahmah, thumma takunu imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaih takadumal humur. Fa'alaikum bil jihad, wa inna afdala jihadikum ar-ribat, wa inna afdala ribatikum asqalan. Hadis ini termasuk hadis muhkamat jika ia dikiaskan kepada ayat. Ini hadis yang terang. Awal kamu bermula adalah dengan kenabian. Maksudnya beliau langsung yang memimpin umat Islam. Kemudian setelah itu kamu dilanjutkan oleh kekhalifahan. Kemudian setelah itu kamu dilanjutkan oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Kemudian setelah itu kamu berjuang melalui emirat-emirat, dan seluruhnya adalah rahmat. Kemudian yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat setelah itu kalian semua akan menyaksikan adanya perseteruan, perlombaan yang sangat serius untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Berlomba-lomba seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah dia zaman demokrasi. Fa'alaikum bil jihad. Pada zaman itu kata Rasulullah, kamu wajib untuk berjihad. Itu saatnya. Kita hidup sekarang ini di zaman jihad. Memang jihad tidak boleh mulai, umat yang memulai tidak boleh. Tapi musuh-musuh Islam yang akan memulainya. Saat itu kita mau tidak mau seperti di Syria. Syria awalnya berniat jihad enggak rakyatnya? Tidak, hanya menuntut keadilan, demo besar, enggak digubris, demo lebih besar. Akhirnya ditanggapi dengan
dengan pembantaian, pembunuhan. Lalu bangkitlah rakyatnya, perang, jihad dimulai. Dan jihad yang ada di Syria akan mengembang kepada seluruh dunia sampai ke Indonesia. Seandainya Presiden Jokowi tidak menanggapi serius kasus yang sedang merusak dan menyukai hati umat Islam, lalu Ahok dibela mati-matian, lihat Indonesia akan seperti apa ke depan. Kita kembali kepada topik kita. Kita sedang di akhir zaman. Bagaimana memastikan kita sedang di akhir zaman? Senang saja. Kalau kata orang Malaysia, senang saja. Lihat dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar bin Khattab bercerita, malaikat Jibril yang menjelma menjadi rupa seorang lelaki yang sangat tampan duduk tepat di hadapan Nabi SAW. Dia bertanya, Nabi menjawab. Dia bertanya, Nabi menjawab. Setiap kali dia bertanya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung dia yang mengatakan, jawaban engkau benar. Jawaban engkau benar. Terakhir baru ketahuan ternyata ini memang malaikat Jibril. Lalu dia bertanya, mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi? Nabi mengatakan, I'm sorry, I don't know. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ini juga menjadi akidah kita tentunya sampai hari kiamat, bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Nabi saja angkat tangan, saya tidak tahu. Ente lebih tahu malah daripada saya. Begitu juga dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzir innama anta munzir man yakhshaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah akan terjadinya? Katakan, Allah yang tahu. Ini akidah kita. Sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kita menolak mentah-mentah pernyataan dan ramalan kapan kiamat akan terjadi. Tapi ketika malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya, hai Muhammad, tentang tanda-tandanya, ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Disinilah jawaban Nabi yang tidak bisa dibantah secara realita dan fakta yang ada. Apa jawaban Nabi kita? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau menemukan satu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak. Mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu yatatawaluna fil bunyah. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita lihat dalam hadis Imam Ahmad. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud itu, wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita antara hadis ini dengan realita yang ada. Arab, Pak, Ibu, dulu namanya masih satu, yaitu Jazirah Arab. Sebelum pecah menjadi 7 negara, namanya masih Jazirah Arab. Miskin, rakyatnya kere, negeri yang tandus, gurun Sahara yang luas,
tidak ada sedikit pun menyiratkan adanya harapan dan masa depan. Tapi coba lihat, saat minyak bumi ditemukan, bagaimana jadinya Jazirah Arab? Mereka mendadak menjadi kaya raya. Lalu mereka pecah, mendirikan negara sendiri-sendiri. Dan seluruhnya, Masya Allah, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yemen. Subhanallah kaum muslimin, lihat sekarang apa yang dibuat di kota-kota besar masing-masing negara ini. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Gak usah jauh-jauh, lihat saja Mekah dulu. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Masya Allah, gedung-gedung tinggi yang menakjubkan dunia, mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada, bahkan bukit-bukit pun disapu bersih. Mewah, megah-megah. Lihat Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Kayak tenggelam Masjid Nabawi dibuat oleh mereka. Silakan lihat ke Riyadh. Saat gubernur Riyadh saat itu adalah Pangeran Salman yang sekarang menjadi raja. Saat Salman menjadi gubernur di Riyadh, luar biasa perkembangan pembangunan kota tersebut menjadikan dia seperti kota metropolitan ala Eropa. Silakan berkunjung ke Jeddah, persimpangan Timur Tengah, pusat perdagangan untuk Timur Tengah. Siapa yang tidak tahu perkembangan Jeddah yang dulunya gersang tandus, sekarang sudah disulap menjadi kota impian. Silakan datang ke negeri tetangga, ibu kota Kuwait. Wow, siapa yang tidak kenal dengan kemajuan dan teknologi dan pembangunan yang ada di Kuwait? Subhanallah. Datanglah ke Abu Dhabi. Kata orang belum lengkap datang ke Arab kalau belum pernah singgah ke Abu Dhabi, kota impian. Silakan ke Dubai. Bagaimana dengan Dubai? Bapak Ibu yang kami muliakan, gedung-gedung tertinggi saat ini di dunia banyak di negeri-negeri Arab ini, di kota-kotanya. Bahkan di Dubai, gedung tertinggi nomor 1 di dunia ada di mana, Pak? Di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Masya Allah, nomor 1 di kelas dunia. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung ini selesai? Tidak, tuan-tuan. Tidak, wahai puan-puan. Semua perlombaan ini belum berakhir. Sekarang di Jeddah memasuki tahun ke-6 di tepi Laut Merah. Sedang berjalan pembangunan, masuk tahun ke-6 ya. Sedang berjalan pembangunan gedung yang dirancang lebih tinggi daripada gedung yang ada di Dubai. Ditargetkan menjadi gedung tertinggi nomor 1 dunia. Namanya Kingdom Tower. Diperkirakan tahun 2018 selesai, tingginya adalah 1,2 kilometer. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah kalau di uang kita. Masya Allah. Mari kita periksa hadis tadi dan lihat realita yang ada. Dulu mereka kere, miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bahkan bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan mereka berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka berbangga-bangga dengan itu. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara engkau dengan kiamat terjadi sudah sangat dekat. Subhanallah. Kita temukan masa itu. Masa yang sahabat tidak pernah menghayalkan akan seperti apa. Tetapi unik, Pak. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab, hadis ini sahih. Bahkan Abu Hurairah juga menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita sejak lepas salat subuh, beliau naik ke atas mimbar memberikan ceramah. Sampai syuruk? Enggak. Sampai duha? Enggak. Tembus sampai waktu salat zuhur berkumandang, azan berkumandang. Beliau turun mengimami salat, naik lagi sampai asar. Turun lagi mengimami salat asar. Selesai, naik lagi sampai maghrib. Tidak seorang pun dari kami yang mau bergerak dari tempat duduknya. Masya Allah. Kami semua terpukau, macam terhipnotis mendengarkan penyampaian-penyampaian Nabi tentang akhir zaman. Saking rapatnya dan seringnya Nabi menceritakan tentang akhir zaman, sampai-sampai seluruh sahabat itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa peristiwa kiamat itu merekalah yang akan menemuinya, merekalah yang akan mendapatinya. Nasib baik Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
tidaklah yang akan berjumpa dengan kiamat kecuali hanya seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi. Dan Nabi juga menyebutkan, selama masih ada satu orang saja yang dapat melafazkan kalimat Allah, Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Namun walaupun begitu, sahabat itu sangat yakin akhir zaman yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah mereka. Kan tadi hadis dibacakan oleh Ustaz Doni, bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus dengan kiamat terjadi hanya seperti ini, kata Nabi, ya kan? Beliau mengacungkan kedua jarinya ke arah langit seperti ini, jari tengah dengan jari telunjuk, lalu dibuat renggang sedikit. Ini di hadis yang lain Nabi juga bercerita, aku dikabarkan oleh malaikat Jibril saat aku dinobatkan dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, malaikat Israfil langsung meletakkan pangkal terompet sangkakalanya ke dalam mulut, dan kedua matanya terus melirik ke arah arasy, menunggu aba-aba untuk ditiup. Dengan pernyataan-pernyataan Nabi ini, para sahabat yakin bahwa zaman mereka lah kiamat itu akan terjadi. Setidaknya akhir zaman yang dimaksud adalah zaman mereka. Dampaknya positif, Pak, untuk mereka. Dampaknya mereka total dalam hidup. Saat beribadah mereka total ibadah. Saat berjihad mereka total berjihad. Saat punya harta mencari nafkah mereka jujur dan amanah. Dan apa yang mereka dapatkan mereka jadikan untuk lahan dan bahan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah serta membela agama Allah. Mereka totalitas dalam hidup mereka. Ini dampak positif daripada energi ilmu tentang akhir zaman. Dan ini akan terjadi dengan kita, insya Allah. Ketika kita mendalami ini, ada sesuatu yang berubah. Suatu semangat baru yang aneh yang akan membuat kita sekeluarga akan berubah, insya Allah Ta'ala. Lebih baik. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya Nabi mengatakan, antara aku dan akhir daripada umat ini, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Antara aku diutus dan kalian berakhir di muka bumi ini, umat Islam, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, tapi menurut Syekh Albani hadis ini hanya hasan. Akan tetapi hadis ini menurut rujukan para ulama-ulama ahli hadis lainnya adalah hadis yang sahih. Apa kata Rasul? 5 fase sejarah. Sejak Nabi diutus sampai kalian semuanya habis di muka bumi ini, ada 5 fase sejarah. Saya menulis ya. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Fase di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak begitu banyak. Masuk pada fase yang kedua setelah Nabi meninggal dunia. Fase kedua adalah thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Fase kekhalifahan, di mana yang memimpin umat Islam adalah para khalifah-khalifah yang mulia. Nabi mengatakan 30 tahun. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Qadarullah, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam sejarah tepat 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun. Di mana yang 6 bulan lagi? Subhanallah, nubuat Nabi tepat. Tanda beliau betul-betul adalah utusan Allah. 6 bulan sisanya yang menutup menjadi 30 tahun itu diisi oleh Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 6 bulan. Dalam 6 bulan ini beliau mempersatukan kalimat kaum muslimin dengan cara menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar kata Rasulullah, cucuku ini sambil memegang Hasan, di tangannya nanti akan bersatu kalimat kaum muslimin yang terpecah. Kita tahu sewaktu Ali meninggal dunia, kalimat kaum muslimin terpecah. Satu kubu kepada Ali bin Abi Thalib, satu kubu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tangan Hasanlah bersatunya kembali
umat Islam. Nah, Hasan caranya menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tepat 6 bulan setelah dia diangkat menjadi khalifah. Artinya pas di 30 tahun khilafah selesai sesuai dengan nubuat Nabi. Masya Allah. Ya, lanjut. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Apabila meninggal seorang khalifah, gelarnya tetap khalifah ya. Tapi bila ia meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya, oleh anak kandungnya. Dan ini sudah sistem kerajaan. Ini paling lama Pak, 1227 tahun. Fase yang ketiga ini, yaitu fase kerajaan-kerajaan ini, disepakati oleh para pakar dan ahli-ahli sejarah telah berakhir kapan? Dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga juga sudah berakhir. Artinya umat Islam sekarang ada di fase yang keempat. Saya buat lebih besar, bukan berarti kita akan menjalani fase ini lebih lama, tidak. Akan tetapi karena banyaknya agenda-agenda yang pantas untuk kita uraikan di sini. Fase keempat adalah inilah dia, fase kekisruhan, fase fitnah, zaman di mana kita hidup sekarang ini. Nabi menyebutkan mulkan jabariyah, fase kediktatoran. Pada fase ini umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Kalau ini masih Rasul yang memimpin, kalau ini Khalifah Rashidah yang memimpin, kalau ini khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan kalau yang kelima, fase kelima nanti, umat Islam akan kembali kepada fase kekhilafahan. Demikian dalam hadis Nabi SAW. Ya, dan ini Allah janjikan juga dalam Al-Quran surat 24 ayat 55 bahwa kita akan kembali kepada fase kekhalifahan yang terakhir. Ya, ta'umul arda, meliputi seluruh bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini enggak ada khilafah, tidak ada khilafah. Maka pengumuman ISIS pada bulan September 2014 yang menyatakan mereka adalah khilafah tertolak melalui hadis ini. Bahwa ini bukan zaman khilafah. Tetapi ingat kaum muslimin yang kami muliakan, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sedunia, para ulama ahlu zuhur pun menolak ISIS. Di samping bukan hanya ini hadis saja, tetapi memang adab-adab kekhalifahan yang mereka bangun tidak memenuhi syarat fikih dan juga tidak diterima secara akidah dan manhaj mereka. Oke, kita kembali kepada topik kita. Fase ini adalah fase yang saya gambarkan tadi. Fase di mana kekisruhan itu makin hari makin berat, Pak. Makin hari makin berat dalam segi sosial, dalam segi ekonomi, dalam segi politik, bahkan cuaca, alam pun begitu. Musibah demi musibahnya lebih berat yang akan terjadi. Moral, akhlak dan mental pun makin bertambah, waktu makin bertambah, anjlok dan jatuh. Pertumpahan darah dan peperangan eskalasinya makin sangat hebat ke depannya, makin sangat berat. Fase ini dia. Orang yang berislam pada fase ini kal qabid 'alal jumrah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Terus ditahan, tangan bagaikan hangus terbakar. Tapi jika tidak ditahan dilepas, maknanya dia pun dari keluar dari Islamnya. Pada fase ini kata Nabi, akan banyak umatnya yang murtad. Secara timbangan akidah di sisi Allah sudah murtad. Coba Bapak, Bu, tolong baca 10 penyebab pembatal syahadat yang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. 10 pembatal syahadat atau 10 pembatal penggugur keimanan. Coba baca. Hampir kita baca, ketika kita baca, hampir kita banyak menyaksikan ini meluas di mana-mana dan umat nggak nyadar. Inilah dia zamannya. Zaman di mana banyak umat Nabi yang murtad sementara mereka tidak menyadarinya. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, yang paling parah di masa ini nanti Dajjal akan keluar. Pada masa ini Dajjal akan keluar. Ini adalah puncak fitnah yang pernah terjadi di muka bumi. Dan di sini kata Rasulullah SAW, sampai Dajjal keluar, kamu akan menjalani hari-hari yang sebutkan oleh Rasulullah, fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah.
dari sejak fase keempat sampai kepada Dajjal keluar, kamu menjalani masa fitnah Duhaimah. Orang yang selamat dari fitnah Duhaimah, dia akan selamat dari Dajjal. Yang tidak selamat dari fitnah Duhaimah, maka dia tidak akan selamat ketika Dajjal lepas. Apa itu fitnah Duhaimah? Nanti kajian tersendiri lagi. Bahasa sederhananya saya sampaikan sekarang. Fitnah Duhaimah adalah demokrasi. Fitnah Duhaimah adalah tuduhan dan fitnah terorisme untuk seluruh orang-orang yang cinta akan Islam. Fundamentalisme. Seluruh orang-orang yang ingin rapat kembali kepada sunnah, ingin tegak kembali khilafah Islamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam kecubung gelap yang disebut dengan fitnah Duhaimah. Mereka menjadi target. Setiap umat ini akan kena tampar oleh fitnah Duhaimah. InsyaAllah nanti bila ada masa terkhusus, kita akan uraikan fitnah Duhaimah. Baik, Dajjal keluar. Inilah dia puncak dari fitnah pada fase keempat. Pada masa ini 2/3 penduduk bumi akan sujud menyembah Dajjal dan menuhankan Dajjal. Umat Nabiullah Muhammad SAW haram untuk berjumpa dengan Dajjal. Haram. Nabi melarang, jangan pernah kamu jumpa dengan Dajjal. Jika kamu dengar Dajjal sampai ke kota kamu, perintah Nabi adalah masuklah segera ke dalam rumah kamu. Bawa istri kamu, bawa ibu-ibu kamu, bawa anak-anak perempuan kamu, bawa adik saudara-saudara perempuan kamu. Ikat kaki mereka, ikat tangan mereka di tiang-tiang rumah kamu, dan tutuplah pintu rumah rapat-rapat, tutuplah jendela-jendela rumah kamu rapat-rapat. Bacakan surat Al-Kahfi. Saat Dajjal itu keluar, akan ada seorang lelaki yang merasa percaya diri, imannya tidak akan berubah ketika dia berjumpa dengan Dajjal. Lalu dengan sengaja dia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat matanya berpapasan dengan Dajjal, saat itu menguaplah iman dari dadanya, keluar dari hatinya. Dia pun sujud menyembah Dajjal. Saking kuatnya sihir Dajjal, saking dahsyatnya magic Dajjal, saking hebatnya hipnotis Dajjal, sampai-sampai lelaki ini sudah kehilangan imannya, sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotaknya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Siapa yang beriman kepada Dajjal, maka dia akan kafir, dan dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah walaupun 1 detik sekalipun. Sekalipun Dajjal sudah hilang dari kotanya, maka Nabi mengharamkan berjumpa dengan Dajjal. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tentang masalah Dajjal ini, tanda-tanda keluarnya sangat nyata sekarang. Sudah dekat. Dia belum keluar, tapi tanda-tandanya sudah sangat nyata. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nanti kami terangkan yang ini insyaallah ta'ala. Baik, startnya dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, finishnya adalah terjadinya kematian serentak umat Islam. Ya, ini sebagai tanda besar kiamat yang ke-7. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi Isa turun. Yang keempat, Ya'juj Ma'juj lepas, sekaligus sebagai penutup fase keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Baik kaum muslimin, yang pertama apa? Bumi diliputi oleh dukhan. Kabut debu yang teramat sangat panas lagi sangat tebal menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Ini disebut dengan dukhan. Saking dahsyatnya kejadian ini, Nabi bahkan Allah menjadikan salah satu nama dalam Al-Quran dengan sebutan surat Ad-Dukhan. Ya, setelah dukhan Dajjal keluar, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh, Ya'juj Ma'juj lepas. Nabi Isa dan Al-Mahdi. Al-Mahdi di sini keluarnya nanti. Al-Mahdi lah yang akan menjadi khalifah di sini. Al-Mahdi keluar di usia 40 tahun, dibayar di depan Ka'bah. Baik, Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal dan dia tidak mampu mengalahkan Dajjal, bahkan Dajjal akan membunuhnya. Isa segera Allah turunkan, lalu menguatkan Al-Mahdi. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya begitu. Jarak antara 1, 2, 3 sangat dekat sekali. Nah kaum muslimin, kita kembali. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah umat Islam Allah wafatkan serentak di muka bumi. Dalam kasus angin lembut yang berbau misik sejuk bertiup dari timur, di hadis yang lain dari Yaman. Angin ini membawa kematian. Angin kematian dari Yaman.
Yang dimatikan siapa? Hanya umat Nabi saja. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun iman di dadanya, sekalipun dia berada di dalam gua, ada di lembah, ada di gunung, ada di pulau, ada di tengah gurun Sahara, dimanapun saja, selama dia ada iman kepada Allah, angin lembut kematian ini akan sampai ke sana. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut, saat terhirup olehnya angin yang berbau misik atau kasturi tersebut, dia pun tergeletak di tempat, meninggal di situ. Serentak satu muka bumi, umat Islam, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, serentak meninggal dunia. Habis sudah orang Islam. Kiamat kapan terjadinya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, sejak umat Islam serentak habis muka bumi, satu atau dua generasi setelah itu, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan pada masa orang-orang kafir saja yang tersisa hidup di muka bumi, terjadilah 3 tanda besar kiamat. Ini tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9, tanda besar kiamat yang ke-10. Tersisa amat itu, nggak bisa diperpanjang lagi. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jadi 3 tanda besar kiamat penutup ini umat Islam tidak akan menyaksikannya. Kabar baik ini, alhamdulillah. Artinya kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan, mari kita lihat, sejak Nabi diutus sampai umat Islam Allah wafatkan serentak, ada dua kelompok hadis dhaif. Hadis dhaif yang menyebutkan berapa lamakah antara Nabi diutus dengan serentaknya wafat umat Islam di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang pertama, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Hadis dhaif jika meriwayatkannya wajib menyampaikan statusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang keempat, adabnya hadis dhaif jika tidak bertentangan dengan hadis yang kuat di atasnya, maka ia dapat dijadikan sebagai landasan untuk fadhail a'mal. Yang kelima, hadis dhaif jika meriwayatkannya cukup disampaikan sebagai ilmu pengetahuan saja. Yang keenam, hadis dhaif tetaplah hadis Nabi SAW karena dia masuk dalam lingkungan hadis ahad. Hadis ahad itu level tertingginya adalah sahih, di pertengahnya adalah hasan, di paling bawahnya adalah dhaif. Sekalipun dia dhaif, dia tetap perkataan Rasulullah SAW. Maka menurut para ulama ahli hadis, mendengarkan hadis dhaif jauh lebih diutamakan daripada perkataan manusia, karena hadis dhaif sekalipun tetaplah perkataan Rasul SAW. Hadis dhaif itu statusnya menjadi dhaif karena di sanad aja masalah apa. Umpamanya yang menyampaikan riwayat ini kencing berdiri ketahuan, jadi jatuh nilai hadis yang diriwayatkannya. Ketahuan dia makan di warung, karena menurut para ahli hadis orang yang makan di warung itu secara adab dia agak kena, maka jatuh status hadisnya. Tapi yang perkataan yang disampaikan itu tetap dari Rasulullah SAW. Oke, dalam hal ini Rasul menyebutkan jarak masa antara beliau dengan wafatnya umatnya serentak di muka bumi. Dalam hadis Abu Daud, umur umat adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi adalah 2000 tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah adalah 600 tahun. 2000 dikurang 600 hasilnya berapa? Oke, 1400. Coba ya, lihat di sini. 1400. Ya. Di hadis Abu Daud yang lain, bedanya hadis yang kelompok kedua ini masih dari Abu Daud. Hadis ini juga dhaif, hanya saja turuknya sangat banyak. Turuk ini adalah jalur periwayatan hadis ini sangat banyak.
Dampaknya kepada hadis tersebut naiklah derajatnya, naiklah statusnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Ya. Hadis ini wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja di sisi Allah. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita menghitungnya hidup di dunia ini berapa? Surah Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia alfasana, 1000 tahun. Jadi ketika Nabi mengatakan umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja, lalu Allah menambahkan buat umatku setengah hari lagi. Semoga Allah tidak membiarkan atau menjadikan umatku menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 tambah setengah berapa, Pak? 1.500. Ini teman hijriah ya, 1.500 tahun. Oke. Di hadis yang pertama 1.400. Di hadis yang kedua 1.500. Maka berijtihadlah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mencoba berijtihad bahwa 1.476 umat Islam dah habis semua. Ada yang berijtihad, tentu saja ini dengan latar belakang keahlian mereka dalam masalah hadis, masalah sejarah dan sebagainya. Ada yang berijtihad 1477, ada yang berijtihad 1482. Habis sudah umur Islam. Tetapi Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali nyari yang aman, dan saya setuju dengan Syekh Ibnu Rajab dalam masalah ini ya. Pokoknya lebih 1400 tahun dan tidak lebih dari 1500. Antara ini habislah umat Islam serentak di muka bumi. Wallahu a'lam. Sekalipun ini hadis dhaif, ini tetap perkataan Rasulullah. Tidak boleh dijadikan akidah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tetapi cukup sebagai ilmu pengetahuan. Setuju? Sekarang kaum muslimin silakan berhitung. Maksimal 1500 tahun aja dah gitu. Sekarang kita berhitung yuk. 1400 berapa kita sekarang? 1438 Hijriah. Hijriah itu ngitungnya kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Di sini ada 13 tahun, di sini ada 10 tahun dan beliau pun meninggal. Mulai start penghitungan tahun Hijriah itu sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun yang belum terhitung. Tambahkan lagi ke sini. Tambahkan lagi 13. Silakan. Jadi 1451. Saudara-saudaraku sekalian, seandainya kita hitung full saja 1500, maka tinggal mengurangi 1400 dikurang 1451. Sisanya hanya 49 tahun lagi umat Islam Allah wafatkan serentak di muka bumi. Masih lama, Pak? Jika ini hak betul-betul terjadi, maka pantaskah dunia yang sebentar lagi akan berakhir ini, atau yang akan kita tinggalkan ini, menjadikan kita menanggalkan iman kita, menjadikan kita rakus memperebutkannya, hanya gara-gara harta warisan kita putus tali silaturahmi, hanya gara-gara pekerjaan kita telantarkan sholat 5 waktu, hanya gara-gara ini dan itu kita redakan akhirat kita terbengkalai. La haula wala quwata illa billah. Waktu yang sangat sebentar, waktu yang tidak lama lagi, umat Islam satu muka bumi ini akan Allah habiskan. La haula wala quwata illa billah. Tidak pantas, Pak. Inilah energi yang menjadikan para sahabat sadar bahwa masa yang tersedia tidak lama, tidak panjang. Saya harus manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, seberarti mungkin. Semoga energi para sahabat meyakini akhir zaman ini mengalir kepada kita semua. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat
sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk ay yuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah butiran itu ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Lalu antara satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali tersebut. Bagian bawahnya dibuat simpul. Kata orang Padang, disantung di bawahnya. Ya, dibuat simpul. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama meluncur keluar. Yang kedua gimana kira-kira? Nyusul, pakai lama atau langsung? Yatba'u ba'daha ba'dha. Langsung disusul oleh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pop 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 pop. Artinya kalau tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi, maka yang kedua enggak pakai lama, Pak. Tidak pakai 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun. Cepat jaraknya antar satu dengan lain saling susul menyusul. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Harazatun manzumat. Mana yang 10 itu? Silakan baca buku-buku tentang akhir zaman. Insya Allah Bapak akan bingung semua. Sebab apa? Hadis-hadisnya tumpang tindih. Kadang-kadang yang nomor 3 di sini bisa jadi nomor 1 di hadis yang lain. Yang nomor 1 di sini bisa jadi nomor 7 di hadis yang lain. Bapak akan bingung. Tapi alhamdulillah berkat adanya upaya para ulama ahli hadis mempersatukan, mempertemukan seluruh hadis-hadis, akhirnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengurutkan urutan tanda-tanda besar kiamat itu berikut ini. Yang pertama, satu bumi akan terbungkus oleh dukhan. Lamanya bungkusan itu menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Orang tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Gelap saja. Rasul saking tebalnya dukhan itu, kamu berusaha menempelkan telapak tangan kamu dekat dengan mata, lam yakad yaraha. Kamu tidak akan mampu melihat apa-apa saat itu. Saking tebalnya. Bahkan para sahabat bertanya, bagaimana cara kami menandakan waktu sholat masuk ya Rasulullah? Taqdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktu sholat. Ini kira-kira nih, udah masuk waktu zuhur nih. Ini kira-kira, main kira-kira saja. Saking tebalnya. Dan ingat kaum muslimin, dukhan ini peristiwa terdahsyat yang ada di bumi. Karena seluruh orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri. Seluruh orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri. Serta orang Islam yang fasik, orang Islam yang banyak buat maksiat dan dosa, orang Islam yang minim amal soleh dan tipis iman sebelum ini terjadi. Senasib mereka apa? Saking tebal dan panasnya dukhan ini, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir akan melepuh kulit mereka. Ini yang gak sempat menyelamatkan diri ya, akan melepuh seluruh kulit-kulit mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaika berkata, guru Abdullah Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika dukhan ini terjadi, orang-orang kafir akan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya, akan mengeluarkan asap dari mulutnya, dan dari lubang duburnya akan mengeluarkan asap, dan tubuh mereka meletup atau melepuh. Melepuh bahasa Indonesia apa itu? Oh khair, alhamdulillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi orang Islam yang banyak buat dosa sebelum ini terjadi sama nasibnya. Orang Islam yang minim amal solehnya sebelum ini terjadi sama nasibnya. Bedanya orang kafir kok mati-mati tagam dua saya. Kalau orang beriman dengan melalui musibah ini Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi orang beriman yang kuat amalnya, orang beriman yang lurus imannya sebelum ini terjadi, saat dukhan selesai, matahari kembali nampak, bumi kembali terang, orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja. Orang beriman yang amal solehnya banyak sebelum ini terjadi.
Masya Allah, dukhan kaum muslimin baru akan terjadi saat kapan? Saat kapan? Tolong jawab, saat kapan? Saat kaum muslimin yang kami muliakan, ingat hadis tadi, 10 tanda besar kiamat ini tertahan oleh simpul. Saat simpulnya dipotong, saat itulah peluncuran pertama keluar atau tanda besar kiamat pertama keluar. Apakah dia simpul tersebut? Dia adalah hantaman meteor atau hujan meteor, kata Rasulullah, menabrak bumi. Maka sebelum dukhan adalah meteor. Meteor inilah yang akan menghasilkan dukhan. Secara ilmiahnya bagaimana kajiannya? Berikut ini. Dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Guruku berkata, gurunya adalah Abdullah bin Abbas, semalaman aku tidak bisa tidur. Aku bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Karena sahabat-sahabatku berkata mereka melihat adanya meteor yang melintas mendekati bumi. Maka berarti besok akan terjadi dukhan. Ini pernyataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bukan seorang ahli ilmu fisika. Dia bukan seorang astronomi. Tetapi kenapa beliau bisa mengungkapkan itu? Dan ternyata menurut Michel Penn, pakar senior tentang astronomi dunia yang menjadi rujukan NASA, memang menjelaskan, Pak, dukhan hanya terjadi apabila bumi mengalami hantaman meteor. Persis dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Meteorlah penyebab terjadinya dukhan. Bagaimana ilmiahnya? Begini, Pak. Meteor di ruang angkasa, kecepatan lajunya per 1 jam adalah 120.000 km. Setiap 1 jam 120.000 km kecepatan lajunya. Saya ngapain? Ini umpamanya meteor, ini bumi. Kecepatan laju yang sangat kuat. Seandainya satu meteor itu, kata Michel Penn, garis diameternya 2 km saja, saat dia menghantam atmosfer bumi kita, terdengarlah dentuman yang sangat dahsyat di langit. Kemudian saat meteor itu masuk menembus lapisan atmosfer bumi kita, dia akan terbakar, menimbulkan asap yang teramat sangat tebal dan panas. Asap ini beracun. Bagian-bagian luar kulit yang terbakar ini dari meteor tersebut akan lepas satu persatu lalu menjadi serpian-serpian meteor kecil. Ini disebut dengan hujan meteor itu. Yang kalau di film Hollywood Kiamat 2012 itu bisa menembus bukit-bukit dan menghancurkan gedung-gedung, ya kan? Jumlahnya tidak sedikit, Pak, banyak hujan meteor. Yang besarnya ini kaum muslimin yang kami muliakan akan terus menghantam. Kekuatan ledakannya saat menghantam bumi sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kalau garis diameter meteor itu hanya 2 km saja. Seandainya jatuh meteor tersebut ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 320 meter. Maaf, 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? 14-15 meter. Hanya dalam 10 menit satu kota Banda Aceh hilang. Lebih 200.000 nyawa meninggal. Masya Allah. Bagaimana 230 meter, Pak? Masya Allah. Kalau meteor ini jatuhnya ke kutub utara, kan ada gunung abadi di sana, gunung es abadi, atau kutub selatan, maka kutub ini akan meleleh selama-lamanya. Dampaknya apa, Pak? Permukaan air laut akan naik setinggi 7 meter lagi. Kota-kota besar di tepi pantai di dunia ini akan tenggelam. New York, Chicago, New Zealand, Florida, Jakarta. Tenggelam, Pak. 20% pulau-pulau yang ada di Indonesia akan hilang dari peta dunia forever, selama-lamanya. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang pas. Kenapa pas? Dukhan. Kalau jatuhnya ke daratan, jedum. Ledakannya begitu dahsyat menyebabkan titik jatuhnya meteor tersebut di daratan
radius 100 sampai 200 km, semua makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Lalu terjadi lekungan-cekungan yang dalam ke bawah ke daratan bumi kita, partikel-partikelnya membumbung ke udara. Membumbung ke udara dalam bentuk kupalan-kupalan debu yang sangat tipis dan halus, tetapi sangat tebal. Langit menjadi gelap. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang gelap tadi membumbung ke udara langsung membungkusi bumi. Bumi menjadi gelap gulita selama 40 hari dan 40 malam. Kabut debu yang tebal dan panas tadi itulah yang disebut dengan dukhon. Paham? Jadi dukhon hanya akan terjadi jika terjadi hantaman ke daratan bumi kita. Nah, kaum muslimin, saya mau bertanya pada bapak-bapak, lama nggak lagi kira-kira hantaman meteor menghantam bumi kita? Jangan pakai Allah alam. Jawabannya yang ilmiah. Tapi kalau masalah meteor kapan mau menghantam bumi, jawabannya harus ilmiah. Kenapa? Para pakar dan ahli tentang ruang angkasa kita, dalam hal ini NASA dan yang sekelas dengannya, telah mengumumkan kepada dunia saat ini. Jadi kalau ini bumi kita sejak tahun 2013 memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa, Pak. Dia menyeberang. Ini adalah arus sungai. Banyak ratusan juta meteor dengan kecepatan yang seperti tadi, 120.000 km per jam melesat, jumlahnya sangat banyak. Bumi kita melintas. Peluang bumi kita kena hantaman ini sangat besar, Pak. Peluangnya sangat besar. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, apabila bumi kita melintas, maka meteor-meteor yang kecil dia akan hancur di atmosfer kita. Tapi sebagian yang kuat dia akan tembus. Ternyata benar, Pak. Mulai tahun 2013 kemarin, saat diumumkan oleh NASA pada 2012 pertengahan, 2013 bumi kita sudah masuk arus tengah-tengah arus sungai meteor, melintas. Akhirnya 2016. Oh, kalau begitu laki itu Ustaz. Gini, Pak. Nah, ini arus sungai meteor ya. Arus sungai meteor 2013 masuk, baru keluar 2016. Ada 4 tahun lamanya bumi kita menyeberang. Sementara ini adalah arus sungai meteor yang sangat banyak dengan kecepatan yang berbeda-beda dan besar kecilnya juga berbeda-beda. Apabila 2016 bumi kita sudah keluar, belum berarti kita sudah aman. Kenapa demikian? Meteor ini punya kebiasaan seperti bola biliar. Kalau dia di ruang angkasa itu, banyak saling melintas. Ini melintas, ini melintas. Apabila dia satu bersinggungan dengan yang lain, ini akan keluar dari jalurnya. Dan mereka punya kebiasaan adanya bertabrakan di luar angkasa itu, Bapak. Jadi bukan berarti dia sudah 2016 lalapang ngomong awak. Ya. Di Oktober 2017 ada satu meteor yang menurut NASA Amerika sedang menuju kepada bumi. Apakah yang itu jatah kita atau yang mana? Wallahu a'lam. Kalau bisa jangan ada jatah-jatahan lah. Tapi kenyataannya 2013 benar, Pak, terjadi. 3 meteor masuk menembus bumi. Meteor yang pertama coba lihat di YouTube atau coba silakan lihat di Google kembali. Pada tanggal 15 Februari tahun 2013 satu meteor masuk jatuh di Siberia, Rusia. Berat meteornya 10.000 ton. Kecepatan lajunya yang dahsyat menyebabkan 30.000 gedung dan rumah-rumah yang dindingnya dari kaca langsung menjadi pecah, melesat dengan kecepatan peluru 1.200 korban. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu langsung menggelegak dan berapi seolah itu kawah berapi. Ini nasib baiknya. Meteor yang kedua jatuhnya di Argentina di malam hari Minggu malam Senin pada tanggal 14 April, masih 2013. Ya, bisa buka di YouTube itu. Kaum muslimin, nasib baik sekali lagi meteornya kecil, meledak di atas udara negara Argentina malam hari. 8 kota terang benderang beberapa detik di malam itu. Saat di malam itu sedang ada konser musik raksasa di Argentina. Meteor yang ketiga masih di tahun 2013 jatuh di Los Angeles pada tanggal 7 November. Ya, 3 meteor serentak masuk bumi dalam 1 tahun. Yang lain-lain bagaimana? Habis hancur di atmosfer kita. Tapi kaum muslimin 2014, 2015 setiap negara di malam hari bebas bisa melihat ke ruang angkasa
Di langit ruang angkasa masing-masing negaranya lintasan ratusan ribu meteor. Menandakan bumi kita sedang ada di tengah arus meteor. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor yang dikhawatirkan menghantam bumi, Allah menceritakan di 4 surat. Surat Sabah, surat Al-Hadid, surat At-Tur, surat Al-Mulk. Dan kejadian Dukhan ada di surat Ad-Dukhan. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita simak berikutnya. Apakah peluang bumi kita mengalami hantaman ini ada? Ada. Caranya bagaimana? Nabi menjelaskan bahwa apabila umatku telah melakukan serentak 3 perbuatan ini di mana-mana, maka 3 bencana akan Allah datangkan serentak. Pertama, kata Rasulullah SAW, pertama akan terjadi hujan meteor. Yang kedua, akan terjadi perubahan bentuk. Akibat Dukhan tadi banyak orang kafir berubah bentuknya menjadi jelek, menjadi sangat jelek. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi penenggelaman negeri-negeri. Coba Pak, akibat Dukhan itu sangat panas. Yang kutub utara dan kutub selatan terbungkus enggak oleh Dukhan ini? Kalau terbungkus, dia meleleh tidak? Meleleh. Udahlah gelap gulita, yang daerahnya tepian pantai akan terus naik airnya, terus naik kalau tenggelam. Terus akan banyak terjadi penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri di mana-mana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah 3 bencana besar itu akan terjadi? Nabi menjawab, kalau umatmu sudah melakukan 3 hal ini. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dzaka ya Rasulullah. Pada umat ini kelak, kata Rasulullah, akan terjadi banyaknya perubahan bentuk, banyaknya penenggelaman daerah-daerah, negeri-negeri, kota-kota, dan banyaknya hujan meteor. Para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah dianggap halal, sudah dibiasakan dan dianggap normal, disukai oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamar dan barang-barang memabukkan sudah menyebar di tengah umatku dan mudah didapatkan di mana-mana. Sudah apa belum? Bahkan sekarang bon-bon harga 1000-an pun menyebar dan itu adalah narkotik. Ya, menyebar. Anak-anak SD udah ngerti dengan barang-barang memabukkan ini. La haula wala quwata illa billah. 3 perkara yang ini disebutkan Nabi sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti tinggal menunggu gedoran dari langit saja lagi. Ini yang menyebabkan kenapa Amerika Serikat akhir 2012 telah merampungkan dan menyelesaikan pembangunan bunker raksasa mereka yang ke-6, Pak. Bunker itu kedalamannya startnya dari 30 meter sampai ke kedalaman 300 meter di bawah tanah. Satu bunker itu besarnya dapat menampung 500.000 manusia. Dan setelah difasilitasi dengan fasilitas hidup yang dapat menampung 500.000 manusia selama 1 tahun. Bunker ke-6 loh Pak. Rusia telah menyelesaikan bunker ke-3. Cina telah menyelesaikan bunker mereka. Jerman, Inggris, Australia, bahkan Jepang. Negeri tetangga kita, pusat Yahudi Asia Tenggara, yaitu Singapura, telah menyelesaikan 10 tahun yang lalu bunker raksasa mereka di bawah tanah yang dapat menampung 250.000 manusia. Pertanyaannya, untuk apa mereka mempersiapkan bunker-bunker ini? Untuk apa? Mereka tahu Pak, bumi akan mengalami hantaman serangan meteor. Nah, inilah orang-orang kafir yang sempat menyelamatkan diri. Mereka masuk ke dalam bunker. Mereka telah persiapkan, subhanallah, nanti tolong dibaca kitab Pak. Judulnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ada hadis Nabi SAW, hadisnya Hasan Sahih, di mana Nabi mengatakan, jika kalian melihat 3 hari sampai 1 minggu lamanya di langit kalian melintas bintang-bintang berekor secara berturut-turut, seluruh orang di permukaan bumi dapat melihatnya. Jika itu kalian saksikan, kata Rasulullah,
bersiap-siaplah kalian menyiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Nabi menyebutkan hadis ini orang Amerika yang siapkan. Indonesia ada punya bunker belum? Belum. Bunker para koruptor kali. Tapi bunker bawah tanah. Kita nggak tahu nih bunker kita di mana. Jawaban yang benar adalah bunker orang beriman adalah Allah. Allah. Semoga jatuh meteornya tepat di atas bunker-bunker itu. Orang yang hidup setelah meteor jatuh, dukhan terjadi, dia akan seperti ini kata Nabi. Orang beriman nanti akan lewat dekat kuburan dan berkata, alangkah indahnya kalau saya yang di bawah tanah sana. Alangkah beratnya hidup di atas tanah ini. Karena kehidupan setelah dukhan Pak berat sekali. Kenapa? Rasul mengatakan pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Saat itu Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersamanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan kalian akan menunggangi kuda-kuda perang kalian bersamanya. Kalian akan kembali berjalan dengan kedua kaki kalian. Kalian akan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Masya Allah. Bapak Ibu, mari dengarkan pernyataan Albert Einstein, bapak fisika dunia. Beliau mengatakan saat didesak oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju, seperti apa pandangan Tuhan perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau, saya tidak tahu. Tepatnya dengan senjata apa kalian berperang, tetapi yang pasti tidak ada satu teknologi canggih pun yang hari ini kalian buat. Dari industri-industri nuklir yang ada, pesawat-pesawat tempur dengan berteknologikan tinggi, alat-alat perang yang sangat modern yang bisa kalian pakai pada perang dunia ketiga. Kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Ini jawaban Albert Einstein, perang dunia ketiga. Ingat, Timur Tengah, pusat perang dunia ketiga itu nanti adanya di Irak. Pusat perang dunia ketiga nanti tempatnya adalah di Irak. Hari ini kekuatan blok timur dan blok barat sudah mulai menyatu ke negeri Irak. Taib la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Steve Jobs juga mengeluarkan pernyataan sebelum dia meninggal. Setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian akan kembali ke zaman batu. Kenapa mereka berani menyatakan itu? Karena mereka mendengar rilisan NASA Amerika sejak 43 tahun yang lalu bahwa bumi kita nanti di 2013 akan memasuki arus sungai meteor ruang angkasa, dan ini bisa berdampak kepada habisnya semua teknologi yang ada di muka bumi, dan kita mendekati kepada suasana itu kaum muslimin. Makanya kenapa sekarang saya mulai terseret kepada arus suka berkuda Pak, suka memanah. Bahkan di pesantren saya wajibkan anak-anak memanah dan berkuda, berenang. Ini di samping sunnah, ini juga adalah mempersiapkan. Karena ternyata Yahudi sekarang Pak sangat menguasai di bidang memanah dan berkuda. Dan mereka malah sekarang ini membuat senjata berupa pedang, tombak, panah dari besi-besi terbaik. Kenapa? Bapak apa nggak bertanya itu? Di Vatikan Roma, puluhan ribu pemuda-pemuda Kristen dipersiapkan latihan mereka ketangkasan berkuda dan memanah di atas kuda. Dan mereka sudah jago-jago sekarang Pak. Kenapa mereka bersiap-siap? Mereka paham tidak lama lagi semua akan kembali ke zaman di mana berperangnya pakai itu. Kalau umat Islam, pegang pisau dapur aja udah teroris. Tapi alhamdulillah kita sudah diberi kemudahan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya hadir. Dalam hadir saya ini dijebak oleh saudara Akhi Makmur, Pak Makmur dengan jebakan yang baik. Saya menghadiri acara endurance ride ya di WDO Okura. Kemarin diresmikan oleh Pak Gubernur kita memperebutkan piala bergilirnya Pak Wali Kota. Masya Allah kaum muslimin, saya hadir. Saya bawa kuda saya dari pesantren, ada ke bawah 6 ekor, ikut berlaga. Dan hari ini tim terbaik, alhamdulillah dari pesantren kami, dapat medali emas Pak. Kemudian cuma dapat satu perak ya, juara 2 jadilah, alhamdulillah. Juara satunya langsung WDO. Baik kaum muslimin, kenapa saya ke sana? Ketemu Ustaz Abu Zubair tadi.
Ketemu Ustaz Abu Zubair yang juga menunggang kuda, ikut menjadi salah seorang rider. Ustaz ni kayak lupa aja dia sama kita katanya. Saya lihat, Ustaz Abu Zubair, saya bilang. Nah kaum muslimin, beliau juga mengutus 5 atau 6 ekor kudanya tadi, dengan timnya yang cukup banyak. Kami sekarang mulai mengarah kepada situ. Di samping dia adalah sunnah, kita harus persiapkan. Anak-anak muda kita mesti mempersiapkan diri kembali menuju ke ibadah olahraga sunnah ini. Ibadah olahraga sunnah. Kita kembali kepada topik kita kaum muslimin. Yang belum pandai olahraga berkuda, silakan datang ke WDO. Di Okura, tempatnya dekat dengan Jangan belum aja orang Sikol Di mana tempatnya? Rumbai, dekat dengan Danau Buatan. Pergilah ke sana. Latihan kuda. Ajarkan anak-anaknya berkuda. Di sana sudah banyak rider-rider dan pakar-pakar yang bisa mendidik dalam. Coba orang dari Jogja datang ke Jakarta datang belajar. Masa orang-orang Pekanbaru nggak belajar berkuda? Udah nggak zamannya, nggak kenal berkuda. Ini nggak zamannya. Baik kaum muslimin, kita kembali. Udah dekat ya? Udah dekat Pak. Setelah dukhon, bumi kembali menjadi terang. Apa yang akan disaksikan oleh manusia yang hidup? Teknologi udah nggak ada. Nah ini yang menyakitkan Pak. Bapak ingin tarik uangnya di ATM, pergi ke bank pada tutup Pak. Gimana ilmiahnya Pak Ustaz? Masih penguraian Michel Penn. Ini meteor tadi. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, bagian kulit yang luar terbakar dan lepas lalu menjadi hujan meteor. Nah yang besar ini mengandung siderin. Siderin ini tulisannya siderin ya. Siderin ini adalah kandungan dari zat besi yang asli dan murni. Saat dia menerobos masuk dan menembus lapisan atmosfer bumi kita, dia mengalami tekanan dan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya adalah seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi ini akan terinduksi. Bukan sementara waktu, tapi permanen. Akibatnya mesin-mesin mobil kita itu dari karet, dari permen, dari bonbon, apa dari besi? Dari besi. Terinduksi Pak, lengket antara satu dengan yang lain. Bapak coba starter mobilnya sudah tidak lagi bisa. Pesawat juga begitu. Kapal induk, kereta, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, apapun yang menggunakan besi dan logam, mesinnya semuanya terinduksi, tidak bisa dipakai Pak. Inilah yang dikatakan oleh Albert Einstein, nanti kalian semua akan kembali ke zaman di mana kalian berperang dengan senjata manual. Dan ini disebut oleh Rasulullah saat Al-Mahdi nanti muncul. Al-Mahdi itu kan setelah Dukhan ya, ini Al-Mahdi. Al-Mahdi setelah Dukhan baru Dajjal. Urutannya begitu ya. Nah kaum muslimin, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, siderin ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Dampaknya adalah semua sinyal yang ada buyar, semua listrik yang ada padam, bumi gelap gulita. Pantesan Nabi mengatakan, kamu berusaha menempelkan telapak tangan kamu ke arah mata kamu, kamu tidak mampu melihat apa-apa. Saking gelapnya, orang berusaha menghidupkan listrik, udah mati Pak listrik. Sinyal-sinyal udah nggak ada. Ini HP-HP canggih kayak gini, ketika Dukhan selesai, ini akan menjadi mainan di air nanti Pak. Mobil-mobil yang cakep-cakep yang harganya 500 juta, 600 juta, 1 miliar dan 3 miliar dan seterusnya akan menjadi besi rongsokan. Paling-paling dikeluarkan besinya yang di bawah itu supaya nggak memberatkan, bannya terus dipakai untuk ditarik oleh kuda dan pedati. Kayak zaman dulu lagi Pak. Kamu kembali seperti zaman dulu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah yang paling berat itu Masya Allah ketika teknologi musnah. Yang tinggal di apartemen lantai 7, lantai 8, lantai 15, lantai 20 gimana ke bawahnya? Gunakan lift Pak. Air kita mengalir ke rumah melalui pump enggak? Pump itu pakai teknologi. Gimana nasib orang-orang yang hidup di kota-kota Pak yang menggunakan teknologi ini? Maka benar-benar kita akan kembali pada sumur timba. Gali sumur lagi supaya bisa bertahan hidup. Yang stres itu orang tinggal di kota Pak. Kemana-mana dia selalu diantarkan dan dimanjakan oleh sepeda motor dengan mobil. Ini nggak bisa dipakai. Mau kemana-mana. Lah orang banyak sakit gara-gara Dukhan itu, orang kelaparan sakit di mana-mana, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit gimana? Sistem yang ada dan perobatan yang ada di rumah sakit teknologi canggih atau manual? Teknologi canggih, semuanya berhenti karena nggak ada listrik.
Tidak lagi mampu memproduksi obat-obatan, habis kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb, pada saat itu manusia benar-benar merasakan beban hidup yang sangat berat. Yang paling tamanung Pak, orang yang punya tabungan banyak di bank. Tabungan hasil korupsi, atau tabungan hasil menabung dan dia kikir menginfakkannya di jalan Allah selama ini. Barulah terpikir kalau mau pergi ke ATM nggak bisa dibuka, ke bank-bank pada tutup. Ya, yang dia miliki hanyalah sertifikat tanah doang. Buku tabungan jumlahnya 7,5 miliar. Buku tabungan jumlahnya 155 miliar. Buku tabungan jumlahnya 275 juta. Tapi nggak ada yang bisa ditarik satu. Ya Rabb, Bapak tahu, Ibu tahu kenapa hari ini Cina gila-gilaan mengumpulkan emas di muka bumi ini? Bapak tahu rahasianya kenapa? Amerika hari ini merampok emas di mana-mana. Merampok emas di Libya, merampok emas di Yaman, merampok emas di Irak, dan Indonesia sudah digarap emas kita di Freeport dan sebagainya. Kenapa wahai hamba-hamba Allah? Kenapa hari Rusia gila-gilaan mengumpulkan emas dan beli emas dengan senyap? Karena kalau terang-terangan dikatakan emas akan sulit didapatkan, harganya membumbung tinggi. Mereka senyap-senyap mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Uang-uang kalian akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas Pak, dirham itu adalah perak. Akan kembali kepada emas dan perak. Saat itu mata uang kalian akan seperti daun-daun kuning yang berguguran dari batangnya dan dipermainkan oleh daun-daun yang akan menjadi kertas-kertas seperti daun-daunan kuning yang berguguran dari pohonnya, dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir jalan. Masya Allah. Zaman Nabi nggak ada kertas, tapi Nabi menyebutkan uang kalian nanti akan menjadi uang kertas yang nanti akan kembali seperti daun-daun kuning yang tidak berharga di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak. Saya punya sahabat namanya Bapak Prayugi yang baru saja menyelesaikan doktoralnya di bidang ekonomi global, ekonomi dunia di Perth, Australia. Sebulan yang lalu kami berjumpa. Apa kata beliau? Merinding beliau menceritakannya dan beliau tidak mampu. Apa kata beliau? Ustaz, apa yang Ustaz uraikan ini? Saya sebagai pengamat dan ahli di bidang masalah ekonomi dunia. Beliau kerja di BI Pak, BI Pusat. Beliau termasuk di antara yang menentukan kebijakan BI Pusat. Beliau mengatakan, benar sekali Ustaz, ekonomi dunia pada tahun 2018 akan mengalami krisis global yang sangat parah. Euro dan dolar Amerika sudah tidak dianggap, bisa jadi sudah tidak berharga. Amerika hancur, Eropa tumbang. Kemudian Cina juga sakaratul maut. Negara-negara dunia akan mengalami masa krisis yang paling parah. Dan beliau mengatakan saat itu solusi satu-satunya memang kembali kepada emas, kembali kepada perak. Subhanallah. Tahun berapa? Nanti sama-sama kita dekati saja masanya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Di akhir 2017 dunia sudah mulai kacau. Segi keuangan dan segi ekonomi mulai jatuh seluruhnya. 2018 chaos secara global dalam masalah ekonomi. Kita mengalami krisis moneter terparah dalam sepanjang sejarah dunia. Kita akan merasakan bagaimana nanti banyak manusia-manusia tidak beriman merampok ke mal-mal, menjarah kemana-mana, dan akan melakukan kejahatan lagi yang lain ke rumah-rumah dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah, kekacauan yang sangat mengerikan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, gambaran-gambaran Rasulullah SAW tentang akhir zaman kita semua yang menyaksikannya sekarang. Mbak bin Mansurullah, masih sanggup? Bu, masih sanggup Bu? Udah pada makan malam tadi Bu? Udah. Ini makin kesini makin tinggi tegangannya. Jadi kalau yang makannya tadi nggak beres atau makan malamnya belum, saya anjurkan mungkin kita tidak usah berlama-lama, bisa buat sesi kedua. Gimana, masih sanggup? Kabar untuk Bapak Ibu, saya seumur umur alhamdulillah belum pernah makan malam. Saya makan nasi. Saya minta izin, saya sempurnakan sampai jam 9:30 saja. Izin ya. Dalam artian bukan saya tidak mau sampai jam 10. Tapi saya khawatir kakanda saya bawa mobil. Beliau mengatakan lah datang jam 10 lah payah aja Ustaz. Nah, jadi kalau kakanda juga seharian ini Masya Allah
luar biasa pengurusan energi dengan sahabat-sahabat kami di WDO kami. Kita lanjutkan sedikit lagi. Selesai sudah, teknologi berakhir, Dajjal bersiap-siap untuk keluar. Dajjal bersiap-siap untuk keluar. Berapa jaraknya? Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat di muka bumi. Manusia mengalami kemarau panjang dan paceklik yang ekstrim. Manusia mengalami kelaparan yang sangat berat. 3 tahun ini kata Rasulullah, tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan turun ke bumi. Sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Akhirnya manusia di bumi mengalami kelangkaan pakan. Serentak satu muka bumi, Pak, bukan terbatas untuk negeri dan negara tertentu. Serentak. Akibatnya bahan-bahan makanan menjadi mahal harganya dan sulit didapatkan. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik keadaan. Ternyata tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun. 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak di bumi yang bisa dimakan oleh manusia Allah biarkan mati. 2 kali lipat keadaan, Pak. Saat itu orang mulai menghalalkan segala macam cara untuk dapat bertahan hidup. Orang bahkan mulai tega memakan bangkai dan sebagainya. Dan pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, seseorang tega mendatangi tetangganya dan menikam tetangganya dengan pisau atau belati demi mengharapkan adanya makanan yang ada di rumah tetangganya itu. Ternyata dia periksa satu rumah tidak ada tersisa makanan, sementara tetangganya ada dibunuhnya. Hanya gara-gara sepotong roti orang rela membunuh orang lain. Dengan beratnya keadaan ketika itu, Pak, orang udah gak peduli dengan dosa. Di tahun ketiga Dajjal keluar. Di tahun itu Dajjal keluar, sama sekali air dari langit Allah biarkan tidak turun. Masya Allah. Satu bumi loh, Pak. Sama sekali tanam-tanaman dan makanan yang tumbuh di muka bumi Allah biarkan mati. Hewan ternak, hanya beberapa binatang berkuku yang Allah biarkan hidup, mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang bisa kami makan, apa yang bisa kami minum saat itu demi mempertahankan hidup? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika kalian baca ini berulang-ulang, kalian baca ini berulang-ulang, lalu kalian berdoa, ya Allah, jadikanlah ini mengenyangkan perutku, maka Allah akan kenyangkan kalian seolah kalian sudah makan. Jika kalian baca berulang-ulang, lalu kalian berdoa, ya Allah, hilangkanlah dahagaku, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Makan minum kalian saat itu adalah zikir, kata Rasulullah. Apa tadi zikirnya, Pak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir macam mana yang mempan? Zikir yang diuraikan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Zikirnya orang-orang beriman, zikirnya orang-orang yang sebelum itu semua terjadi amalnya sudah banyak, imannya sudah benar. Jadi tugas kita sekarang, Pak, benarkan iman kita, perbanyak amal kita. Maka saat itu terjadi, zikir kita akan langsung menjadi pengganti makan dan minum kita. Tapi orang yang rajin bermaksiat, imannya nggak benar, dosanya banyak, amal solehnya minim, walaupun berbusa mulutnya, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, nggak akan dia, Allah akan abaikan. Berarti memang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Mahdi muncul, kalian akan menyaksikan di muka bumi ini fitnah di Syam. Fitnah Syam. Syam di mana? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Saat fitnah di Syam membara, kata Rasul, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Perbanyaklah oleh kalian memperlakukan amal-amal yang soleh di masa-masa fitnah. Nah, wal fitnah di hadis yang lain mengatakan di Syam. Fitnah itu ada di negeri Syam. Pembantaian yang ada di Syria hari ini, Pak, berbentuk pembunuhan kepada umat Islam, peperangan yang tidak tahu kapan berhentinya peperangan itu, penghancuran kota-kota dan negeri, pengepungan, pelaparan dan memaksa murtad dan sebagainya terjadi hari ini di Syam.
Sejak Maret 2011 sampai sekarang udah masuk 5,5 tahun ya Pak ya. Harusnya kita sudah 5,5 tahun yang lalu amal kita sudah istimewa mestinya. Enggak lagi biasa-biasa, kok udah istimewa. Tahajud kita keren, sholat berjamaah kita selalu di masjid, ya, sedekah kita kuat, baca Quran kita rajin. Mestinya sejak 5,5 tahun yang lalu. Karena kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Di hadis yang wal fitanu bisyam, standar fitnah yang berat itu adalah di Syam, di mana saat itu umat Islam memperbanyak amal soleh. Kenapa? Sejak saat ini dan seterusnya eskalasi fitnah terus naik sampai Dajjal keluar. Nah, orang-orang yang mampu bertahan imannya, bertahan dengan mentalnya hanyalah orang-orang yang amal mereka sudah banyak. Inilah rahasianya. Kalau ada sesaudaraku yang sholatnya masih di rumah, itu pun sholatnya ngebut, infaknya masih ceke sapili, masih malas baca Quran, masih minim zikirnya, masih sangat tipis sekali doanya, berubahlah Pak. Robah badiru bil a'mali fitana. Jika di antara kita masih kasar kepada istrinya, zalim kepada anak-anaknya, masih renggang hubungannya dengan Allah Rabbnya, maka robahlah sekarang. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah. Perbanyak amal soleh. Karena inilah yang akan menjadikan kita kuat menghadapi hari-hari berat ke depan, Bapak. Waktunya sudah dekat. Baik, dari mana kita menandakan, Pak Ustaz? Ini kan antara Dukhan ke Dajjal keluar itu ada 3 tahun ya. Bapak, dengar nggak berita dari BMKG terbaru? BMKG dunia, bukan BMKG Indonesia. Bapak mengikuti berita ini nggak? Kalau belum, silakan Bapak tanya sama Pak Google. Buka data dan laporan dari BMKG dunia terbaru kepada kita semua, bahwa pada tahun 2019 sampai 2019, kalau Bapak mau lihat begini hitungannya, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022. Nah, BMKG dunia mengumumkan dari 2019 sampai 2022, karena ada 3 tahun berturut-turut, dunia bumi ini akan mengalami kemarau yang sangat ekstrim, kemarau yang sangat panjang, dan akan banyak terjadinya kematian hewan ternak, makanan segala macamnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, inikah saatnya Dajjal akan keluar? Saya tidak berani memastikan. Hanya kalau dilihat dari hadis tadi, memang begitulah riwayatnya. Apakah ini waktunya? Allahu a'lam. Tapi apakah Dajjal sudah dekat keluar? Yes. Dari mana tandanya? Hadis Sahih Muslim berikut ini. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bercerita, Tamim Ad-Dari melapor kepada Rasulullah dan menyatakan syahadatnya. Dia berkata bahwa dia dengan 20 awak kapalnya terdampar di sebuah pulau laut Yaman akibat ombak laut yang sangat menggila, hujan lebat, petir menyambar, ya. Kemudian hari gelap, mereka tidak mampu mengendalikan kapal, mereka terdampar di pulau itu. Mereka pun turun di besok paginya, masuk ke dalam pulau. Mereka berjumpa dengan seekor binatang yang dapat berbicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa Arab fasih. Binatang ini berkaki 4, bulunya sangat tebal. Saking tebal bulunya, kami tidak mampu membedakan mana kepala mana pantatnya. Binatang ini berkata, apakah kalian dari Arab? Mendengarkan dia bicara, kami ketakutan, kami pun lari tunggang-langgang. Karena kami sangka dia adalah jin betina. Langsung kami dicegatnya. Binatang ini besar, Pak. Jangan kalian takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasa. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Sudah lama kami menanti-nanti kedatangan orang dari Arab masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah lama menanti-nanti kedatangan orang Arab. Dia ingin mengetahui perkembangan dunia terkini. Maka kami pun lari ke arah yang ditunjuk oleh binatang tersebut. Siapa nama binatang itu, Pak? Al-Jassasa. Sehingga seluruh ulama ahli hadis sepakat menyebut hadis ini dengan sebutan hadis Al-Jassasa. Ya, larilah kami ke kuil tua itu. Kami terkejut melihat seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dan tergeletak di lantai. Kedua kakinya terikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Menyambung rantai besi itu kepada kedua tangannya dan mengikatnya, dan menyambung kepada lehernya dan membelenggunya. Laki-laki itu tergeletak di lantai.
Kami heran dan takut melihatnya. Laki-laki itu berkata, kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian, saya terbelenggu. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya, kami dari Arab. Maka kata laki-laki yang terikat ini, apakah di Arab sekarang sudah muncul seorang lelaki ummi yang mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad? Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Bagus. Kalau begitu, apakah orang-orang mau beriman kepadanya? Sebagian ada yang beriman, sebagian tidak, kata Tamim Ad-Dari. Sebaiknya mereka beriman saja dengan dia. Kemudian dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Terakhir pertanyaannya yang dijawab oleh Tamim Ad-Dari, dan inilah yang menjadi kunci akan keluarnya. Karena ternyata Nabi mengatakan, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau Laut Yaman itu, dia adalah Al-Dajjal. Dialah Dajjal yang masih terikat. Berarti orang biasa ya, bukan raksasa yang besar kata sebagian dai-dai dan ustaz-ustaz yang gak karu-karuan. Dan pertanyaan tentang kemunculannya ada tentang 3 hal. Apakah kalian tahu dengan mata air Zuhar? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tahu tentang mata air itu? Apakah mata air itu masih mengalirkan airnya sampai sekarang? Tamim Ad-Dari menjawab, ya masih. Ingat, sebentar lagi mata air itu tidak akan mengalir lagi airnya. Kemudian yang kedua, kalian tahu tidak tentang Danau Tiberias? Kami tahu, kata Tamim Ad-Dari. Tentang apanya ingin kau tanyakan? Apakah Danau Tiberias itu hari ini masih banyak airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, iya, sampai sekarang airnya tidak berkurang sedikit pun. Airnya sangat banyak. Lihat saja sebentar lagi airnya akan susut. Kalian tahu tentang kebun kurma Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan tentang kebun kurma itu? Sekarang masih berbuah gak? Masih, kata Tamim. Lihat sebentar lagi buahnya akan sudah tidak ada, dan saat itu saya lepas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini, kecuali hanya 2 kota yang saya tidak bisa masuki, Mekah dan Tibah. Saya akan kuasai bumi ini, manusia akan sujud kepada saya. Mekah dan Tibah. Saat dilaporkan oleh Tamim kepada Rasulullah, maka kata Rasul, Mekah adalah al-haram kita, Tibah adalah Madinah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, 3 tanda ini sekarang mari kita lihat antara hadis dengan fakta dan realita yang sedang berjalan. Kebun kurma Baisan di mana letaknya, Pak? Kebun kurma Baisan itu adalah di Syam. Letaknya antara perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma ini, Pak, sejak 6 tahun yang lalu buahnya sudah mulai rusak dan menjadi sedikit. 2 tahun belakangan ini sudah tidak berbuah lagi 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung layu dan mati. Bapak tahu di mana mata air Zuhar? Masih di Syam. Mata air ini sekarang sudah tidak lagi berair setites pun, mata air ini. Bapak tahu di mana Danau Tiberias? Di Israel. Danau Tiberias adalah suatu tempat yang sangat indah dari bumi Palestina yang dijajah dan dihuni oleh bangsa kera dan monyet di Israel itu, di Palestina, yang mereka sebut dengan tanah Israel. Di situ adalah Danau Tiberias. Danau Tiberias ini sejak bumi terbentang nggak pernah susut airnya, tidak pernah. Tapi buka di YouTube, boleh saya izinkan sambil saya menulis. Lihat di YouTube tentang Danau Tiberias, bagaimana perkembangannya. Danau Tiberias itu, Bapak, ini permukaan danau. Ini dasarnya. Ini dasar danau. Ya. Danau ini tidak dalam. Dari permukaan sampai ke dalam ini hanya 45 meter saja. 45 meter saja. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2013, hanya dalam hitungan 10 tahun saja, danau ini telah menyusut 16 meter dari permukaan, Pak. 16 meter, Masya Allah. Ya, sudah seperti ini. Hanya dalam 10 tahun sudah 16 meter. Sehingga pada tahun 2012, lihat di YouTube, televisi resmi Israel mengumumkan kepada rakyatnya dan bahkan kepada dunia tentang kepanikan negara Israel ini, Pak.
Panik. Kenapa? Mereka nggak punya sumber air yang lain. Mereka nggak punya sungai, mereka nggak punya mata air yang lain kecuali hanya dari sini, dari danau ini. Inilah sumber air satu-satunya bangsa Yahudi dan kera ini, Pak. Ya. Tetapi sejak 10 tahun dari 2003 ke 2013 airnya terus menyusut. Nggak tanggung-tanggung, Pak, 16 meter. Lah kalau dari 45 meter sudah susut 16 meter, maknanya apa? Udah lebih 30%. La ilaha illallah. Akhir 2015, bagian yang menonjol dari danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil, Pak. Maknanya apa? Semakin menyusut. 3 minggu yang lalu sudah lewat daripada garis merah, sudah masuk garis hitam, sehingga pemerintah Israel memutuskan sekarang sumber air ke depan untuk bangsa Yahudi ini adalah air laut yang disuling. Karena ini sudah dipastikan akan terus kering. Inilah yang menjadikan para ulama sampai menangis seperti sekelas Syekh bin Baz sendiri ketika beliau masih hidup. Beliau dikabarkan tentang perkembangan danau Tiberias, beliau menangis, Pak, sampai air matanya membasahi jubah bagian dadanya dan berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia zaman Dajjal itu akan keluar. Inilah dia zaman kita, Dajjal akan keluar. Ya Rabb, bagaimana Bapak? Bagaimana hamba-hamba Allah? Siap menemui Dajjal? Siap berjumpa dengan Dajjal? Tidak ada ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi Dajjal. Berlindunglah kepada Allah daripada Dajjal. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi pasti memperingatkan manusia-manusia yang mengikutinya, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Dan saat Dajjal itu muncul, yang paling banyak menyembah Dajjal nanti adalah kaum wanita. Kaum wanita, ibu-ibu yang paling banyak. Makanya Nabi perintahkan, hai para lelaki yang masih hidup, ketika Dajjal sampai ke kota kalian, apa perintah Nabi tadi? Bawa istri kalian, bawa ibu-ibu kalian, masukkan ke dalam rumah, bawa anak-anak gadis kalian. Dajjal itu mempunyai kekuatan magic dan sihir yang sempurna, Pak. Sampai-sampai seluruh ahli-ahli sihir, seluruh dukun-dukun semuka bumi akan sujud menyembah Dajjal. Ketika dia datang ke suatu kota, sihirnya langsung dikembangkan, magicnya langsung disebarkan. Dan orang-orang yang tipis iman dan lemah-lemah iman, apalagi ketika itu Dajjal dikenal sebagai membagi-bagi kehidupan. Dia mampu membagi makanan di saat orang pada kelaparan, dan dia mampu menunjuk ke langit dan menurunkan hujan. Dia mampu menunjukkan ke arah kuburan dan menghidupkan orang-orang yang mati di sana. Padahal semua yang bangkit itu, kata Rasulullah, hanyalah jin-jin dan setan yang berkhidmat kepada Dajjal. Tapi orang-orang tipis iman ketika itu, Pak, apalagi kaum wanita. Makanya Nabi perintahkan kepada yang beriman, bawa istri kamu, bawa mak-mak kamu, bawa anak gadis kamu, anak perempuan, sesaudara perempuan kamu, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan kamu masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, baca surat Al-Kahfi. Apa beritanya? Sebelum saya bacakan, nanti boleh buka di YouTube juga. Rasul mengatakan, setiap siapapun yang ditemui oleh Dajjal, yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti murtad, kecuali seorang remaja lelaki. Seorang remaja lelaki. Dajjal berjumpa dengannya, remaja ini tidak bergeming. Dia tetap berdiri tegak di hadapannya, di hadapan Dajjal, dan dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal bertanya, kenapa engkau tidak sujud? Sementara semua manusia melihat saya dan sujud. Saya adalah Tuhan kalian dan Tuhan engkau. Apa kata remaja ini? Bukan. Tuhanku adalah Allah Rabbul Alamin, dan engkau adalah Dajjal. Saya mendapati tentang engkau dalam hadis-hadis Nabi kami, Nabi Muhammad SAW padanya, dan merasa heran, kok sihirnya nggak mempan? Kok hipnotisnya, magicnya nggak tembus kepada remaja ini? Kemudian Dajjal pun mencengkram, meremas rambutnya, tangan kanannya menggenggam gergaji, kata Rasul, dan remaja ini pun dibelahnya di bidung. Terbelahlah kepalanya, remaja ini pun meninggal dunia. Sampai Pak ke dadanya, sampai ke perutnya, ya, terus terbelah menjadi 2 potongan tubuh. Kemudian Dajjal mengelilinginya 1 kali keliling, kata Rasulullah SAW, sambil mulutnya kumat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Lalu dia berkata, kum, bangkitlah kamu, hiduplah kamu. Saat itu Allah izinkan remaja ini kembali bertaut tubuhnya. Bersatu kembali, Pak, bersatu dan utuh. Kemudian dia bangkit kembali, sementara darah yang tadi bersimbah di lantai tetap bergenang di lantai. Tubuhnya yang penuh dengan darah masih tetap bergelimang dengan darah, tapi dagingnya dan tulangnya semuanya sudah menyatu dan dia hidup kembali. Cuma anehnya dia tetap tidak mau sujud kepada Dajjal.
Dajjal makin berang, kenapa tidak mau? Padahal engkau tadi telah mematikan dan sekarang aku hidupkan, hanya Tuhan yang bisa buat seperti itu. Aku telah lakukan kepadamu, kenapa kau tidak mau menuhankan saya dan sujud kepada saya? Apa kata remaja ini? Malah makin mantap dia mengatakan, sorry Jal. Malah dengan kejadian ini makin mantap iman saya, kamu Dajjal 100%. Saya sudah baca dari hadis Nabi kami bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak mau sujud kepadanya. Lalu setelah itu Dajjal menghidupkannya kali kedua, tapi Dajjal tidak bisa membunuhnya untuk kali kedua. Dan Dajjal juga tidak bisa membunuh siapapun manusia setelahnya. Hai Dajjal, kamu tidak akan sanggup lagi membunuh saya untuk kali kedua. Hai manusia, ini adalah Dajjal, ingkarilah oleh kalian akannya. Dajjal makin marah, ingin membunuhnya. Betul, dia tidak mampu lagi untuk membunuhnya. Akhirnya Dajjal perintahkan seluruh bala tentaranya, pengikutnya, cincang remaja ini. Maka dia pun menjadi syahid. Itulah seindah-indah syahid, semulia-mulia syahid di akhir zaman, kata Rasul, remaja ini. Nah, usia remaja Pak dalam ilmu sosial itu adalah usia belasan. Usia belasan. 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 17. Bapak Ibu, ini usia remaja. 2004 di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki. Diberitakan di TV-TV Arab. Bapak bisa menyaksikan berita ini di YouTube di Qatar TV. Coba lihat, seorang bayi laki-laki lahir di Palestina. Dia baru lahir berbicara satu kali dengan bahasa Arab yang fasih. Kemudian dia setelah itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Silakan yang mantan pesantren atau yang tamatan Timur Tengah terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan terjemahkan. Ana, saya rajulun, seorang laki-laki, sayaqtuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tak akan sanggup membunuh siapapun, saya atau siapapun, selama-lamanya. Setelah itu dia normal menjadi bayi pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, masyayikh di sana membenarkan ini peristiwa. Lalu gempar TV Arab mengumumkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, siaran ini, wawancara langsung ini masih ada di Qatar TV dan masih ada beberapa TV Arab yang bisa kita lihat di YouTube. Tahun berapa? 2004. Oke, usia remaja tahun berapa tadi? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2004, sekarang tahun berapa? 2016. Berarti udah 12 tahun seandainya ini benar. 12 tahun udah usia anak laki-laki itu, udah mulai masuk usia remaja. Ya Allah, begini dekatkah Dajjal itu akan keluar? Berarti teknologi sudah nggak ada, berarti Al-Mahdi sudah muncul. Naam, seandainya berita ini benar. Tapi bisa jadi berita ini dibuat-buat, dikarang-karang, betul tidak? Ini kan zaman penipuan Pak. Bisa jadi ini hanyalah rekayasa supaya menghangatkan pasaran, supaya siarannya menjadi banyak yang mengunjungi. Kan bisa begitu, bisa jadi begitu kan? Oke, tapi siapa yang merekayasa tentang mengeringnya Danau Tiberias sekarang ini? Siapa yang bisa merekayasa tentang matinya dan tidak berbuahnya Danau Tiberias, kebun kurma di Baisan hari ini? Siapa yang bisa merekayasa tidak lagi keluar air di mata air Zuhar hari ini? 3 fakta alam yang sudah terjadi ini tidak bisa disembunyikan, tidak bisa juga ditutup-tutupi, tidak bisa dibuat-buat kaum muslimin. Seandainya yang dikatakan di Palestina ini benar, semakin menguatkan keyakinan kita sudah di akhir zaman, Dajjal sudah dekat keluar. Seandainya berita yang dikatakan di Palestina itu bohong, maka 3 fakta dari hadis Nabi yang sahih tadi sudah betul-betul terjadi dan ini juga tidak bisa ditutup-tutupi. Cukup sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Jika ingin bersambung, kita sambungkan di YouTube. Buka YouTube, ceramah saya insyaallah lengkap tentang akhir zaman. Seluk-beluk Dajjal saya uraikan di sana. Tentang Al-Mahdi saya rinci di sana. Tentang tentang Ya'juj dan Ma'juj saya uraikan sana. Apa persiapan dan amalan kita untuk di akhir zaman ini saya uraikan di sana. Ya, rinci sekali insyaallah taala. Tafadhol untuk menyimaknya dan sebarkan pada yang lain. Jangan sampai Bapak setelah mendengarkan uraian ini pulang ke rumah udah lemes lututnya.
Udah jatuh bahunya dua-duanya. Pak, kok jalannya gitu Pak? Udah mau kiamat. Jangan begitu. Kita maunya bapak-bapak ini ibu-ibu seperti sahabat. Nah, seperti para sahabat ketika mendengarkan uraian kiamat, dia merasa ini sudah dekat sekali waktunya, lalu mereka bersemangat untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk beramal soleh, amal soleh, amal soleh. Lakukan yang terbaik, lakukan segala persiapan yang terbaik itu adalah ilmu, iman dan amal soleh. Secara fisik, persiapan-persiapan kita ini adalah zaman jihad. Kita akan menghadapi hari-hari berat, Pak. Kita akan penuh dengan peperangan di masa-masa yang akan datang. Jika komunis yang masuk ke Indonesia jutaan jumlahnya berbentuk pasukan-pasukan yang siap untuk bertempur ke Indonesia, bila itu terjadi, kita akan bela tanah air ini dengan apapun, dengan harga apapun. Apalagi Syiah yang berkolaborasi dengan komunis. Tidak ada harga yang lain kecuali hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Insya Allah Ta'ala pilihan kita di akhir zaman ini adalah hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Kemenangan dan khilafah sudah sangat dekat. Sebagaimana diumumkan oleh CIA bahwa masa depan dunia ke depan akan kembali dipegang oleh khilafah Islamiyah. Jika mereka berani menyebutkan tahun, maka kita menyerahkan tahun yang pasti ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman adanya janji Allah di Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55. Kalau CIA mengatakan di New York Times bahwa khilafah Islamiyah akan kembali tegak di tahun 2020. Sementara KGB Rusia mengatakan tahun 2025 sudah mulai jaya-jayanya khilafah Islamiyah. Bagaimanapun kaum muslimin yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita sangat dekat antara harapan dan ancaman. Maka laluilah ancaman ini dengan iman, maka harapan adalah hadiah dari Allah untuk kita. Demikian dari saya, yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Tolong saling bermesraanlah kembali dengan keluarganya, bermesraanlah di atas sajadah, bermesraanlah di depan Al-Quran, bermesraanlah dalam pelukan Islam, bermesraanlah dalam ketaatan dan ketakwaan. Fastabiqul khairat. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah pertemukan kita kembali bila-bila masa. Kajian ini belum selesai, baru season pertama. Kalau ingin lanjutkan nanti. Seandainya tidak ketemu kita lagi, maka bertemulah kita melalui media sosial yang ada. Itulah jalan satu-satunya kita bisa berjumpa. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.